他就来掩护，我们会。Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah donghua yang berjudul The Age of Cosmos. Menceritakan bumi sedang mengalami krisis dahsyat akibat kemunculan pecahan bintang neutron. Black Star Squad pasukan khusus yang dipimpin oleh Yao Yuan mengemban misi untuk menyelamatkan masa depan manusia. Mereka menggunakan spacecraft Hope untuk membawa sejumlah besar orang menjauh dari bumi guna menjelajahi planet baru di alam semesta. Dalam petualangan dan pertarungannya, mereka menyadari keberadaan peradaban kosmik yang lebih maju dan kebenaran yang mengerikan. Alam semesta bukanlah surga, melainkan sebuah alam tak dikenal yang penuh dengan kegelapan, bahaya, kematian, dan teror. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Let's go! Kisah berawal pada 3 bulan yang lalu. Para ilmuwan mengamati pecahan bintang neutron yang mendekati bumi. Sejak saat itu bumi akan berakhir. Aliansi dunia membawa ilmuwan terbaik untuk melarikan diri dari bumi dan meninggalkan miliaran orang yang selamat demi bertahan hidup yang memilih melakukan kekerasan. Geng yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di tengah reruntuhan kota merampas perbekalan untuk bertahan hidup. Tapi selalu ada cahaya dalam kegelapan. Banyak tim mencari cara untuk menyelamatkan manusia. Chow, kapten tim bayaran bersama timnya berusaha untuk merebut pesawat luar angkasa. Dia meminta Zhang Heng untuk membuka pintu pesawat. Namun sistemnya belum berjalan sepenuhnya. Sistem keamanan pesawat diaktifkan dan mulai menembaki mereka. Tapi akhirnya mereka berhasil memasuki pesawat luar angkasa ini. Mereka berjalan menyusuri ruang pesawat. Di semua pintu pesawat telah kita pasang sistem keamanan. Chow meminta Zhang Heng untuk kembali membuka pintu pesawat. Namun Zhang Heng mulai mempertanyakan kesepakatan yang mereka buat. Chow merasa kesal dan mengancam akan membunuh Zhang. Tiba-tiba seseorang menembak Chow. Rupanya di pesawat ini ada kelompok sniper. Baku tembak tidak dapat terhindarkan. Chow mengalami kekalahan. Chow yang melihat Zhang bersembunyi memintanya untuk kabur. Kapten Yao Yuan tim khusus aliansi dunia dari kelompok bintang hitam menembak Chow. Aliansi bintang hitam menemukan Zhang yang bersembunyi. Mereka bersikap baik kepada Zhang Heng. Yuan mengetahui bahwa Zhang adalah seorang hacker dan meminta Zhang untuk tetap melakukan tugasnya. Zhang menolaknya dan memilih untuk pergi. Ying menyodorkan tembak tepat di depan kepala Zhang. Heti juga berkata meskipun Chow memiliki kemampuan, mereka tetap tertinggal jauh dari bintang hitam. Mendadak banyak sekumpulan robot penjagaan internal. Zhang menghentikan sistem pencegahan internal. Namun dia butuh waktu untuk menghentikan sistemnya. Sementara itu, tim bintang hitam mencoba melawan robot pertahanan. Zhang menemukan caranya. Dia meminta Yuan untuk menembaki drone namun tidak merusaknya. Akhirnya Zhang yang berhasil meretas pesawat luar angkasa Noah 2. Tiba-tiba muncul sebuah video. Orang ini menjelaskan tentang pesawat Noah 2. Meskipun pesawat ini mampu menampung puluhan ribu orang, tapi dia mempunyai kelemahan yang fatal. Perangkat lompatan luar angkasa di pesawat punya resiko yang sangat tinggi. Semakin berat bebannya, semakin tidak stabil struktur tersebut. Pesawat ini juga membawa perbekalan yang cukup untuk menghidupi 100.000 orang selama 5 tahun, tapi akan meleset juga kelebihan muatan. Orang ini merupakan teman lama Yuan. Orang inilah yang memberitahu Yuan kata sandi pesawat Noah 2. Lalu Zheng menjawab bahwa Chow adalah orang yang membawanya. Zheng meminta izin untuk mencari ayahnya. Dia juga meminta beberapa senjata dan ingin mengajak Heti. Namun Yuan berkata ini adalah masa kritis, jadi Zheng tidak boleh egois. Karena banyak orang kehilangan keluarga. Jika berhasil mereka menyelamatkan banyak orang, ia meminta untuk menjadi anggota bintang hitam. Mungkin dengan ini suatu saat Zheng bisa menemukan ayahnya. Wang, Ying, Heti, dan Zhang pergi ke pintu masuk blokade A14. Di sana mereka akan memberikan penghormatan terakhir kepada sesama timnya yang meninggal. Kemudian Liu meminta Ying untuk membawa Zhang ke zona C untuk mencari ayahnya. Wang teringat akan perkataan Yuan. Selama infiltrasi, Yuan merasa melihat orang yang dikenalnya
Namun Wang berkata orang itu telah pergi bertahun-tahun yang lalu. Yuan berkata masa lalu tidak boleh terulang lagi. Anggota tim melapor bahwa tubuh Zhou hilang. 他的同伴可能就埋伏在附近。引流组出动，我知道了。哎，他都走这么多年了，你可别想。遥远，我失去。 Seorang astronom dan cucu perempuan yang bernama Kasia menunggu rekannya yang membawa makanan untuk mereka. Namun saat rekannya itu sampai, seseorang menembaknya dari belakang. Mereka adalah para geng yang merampas makanan. Para geng ini berusaha menyakiti Kasia dan kakeknya. Kemudian datanglah sebuah helikopter. Itu adalah Liu Bai dan anggota Bintang Hitam yang akan membawa Kasia dan kakeknya Dr. Richard Allen ke pesawat luar angkasa. Anggota Bintang Hitam menghabisi para geng. Kemudian dia membawa Kasia dan kakeknya. Kondisi Dr. Allen sangat lemah karena dia mengalami kelaparan. Kemudian Yuan meminta anggotanya untuk merawat Dr. Allen agar segera pulih. Karena mereka membutuhkan bantuan Dr. Allen. Meskipun mereka telah berada dalam pesawat, jika tidak menghitung secara akurat waktu terjadinya tumbukan pecahan bintang neutron, semua akan sia-sia. Seorang anggota melapor bahwa posisi koordinat grup C mereka disergap oleh tentara bayaran dan Ying mengalami luka parah dalam pertempuran. Sedangkan Zheng dan pengungsi dibawa pergi. Pemimpin geng ini adalah orang yang pernah dibunuh oleh Bintang Hitam. Pemimpin ini berpesan untuk bertemu dengan Kapten Yuan di markas mereka. Kapten Yuan menyetujui untuk bertemu dengan si pemimpin. Sementara Kapten Yuan pergi, komando diberikan kepada Wang. Kapten Yuan memerintahkan tim keamanan untuk ikut dengannya. Kapten meminta mereka untuk menyelamatkan para sandera terutama Zheng Han setelah menerima sinyal dari Kapten Yuan. Namun Wang merasa curiga bahwa Zheng yang telah membocorkan titik koordinat. Tapi menurut Kapten Yuan, Zhang berada di bawah paksaan. Mereka harus menyelamatkan Zhang karena Kapten Yuan masih membutuhkan Zheng untuk menguraikan program Noah 2. Ternyata benar bahwa Zheng yang telah membocorkan kepada musuhnya. Dengan imbalan dia akan dipertemukan dengan ayahnya. Tujuan si pemimpin mengundang Yuan adalah untuk membunuhnya dan mengambil alih pesawat luar angkasa. Tim Bintang Hitam telah mengepung markas lawan. Baku tembak kembali terjadi. Pemimpin bernama Ling Bu Tao ini dulunya merupakan anggota tim Bintang Hitam dan berteman akrab dengan Yao Yuan. Namun karena suatu hal mereka berkonflik, dan Ling pergi meninggalkan Bintang Hitam. Ling merasa telah ditinggalkan oleh Bintang Hitam, tapi Yuan berkata bahwa Ling yang telah mengkhianati tim. Ling memiting leher Yuan. Saat itu tim keamanan mulai beraksi. Namun bom yang telah disiapkan Ling meledak. Sedangkan Zheng berhasil kabur. Dia kabur sendirian tanpa mementingkan para pengungsi yang meminta bantuan darinya. Tapi semua pintu telah dipasang sistem keamanan yang dapat dibuka dengan program. Zheng mencari ruang kendali dan menemukan laptopnya. Dia meretas program agar semua pintu bisa terbuka. Kemudian dia berusaha mencari ayahnya, namun sayang saat melihat CCTV, ayahnya telah ditembak mati oleh para geng. Zheng yang kesal mengambil pistol dan berusaha membunuh Ling. Namun karena Zheng bukanlah orang yang ahli menggunakan senjata, justru dirinya yang ditangkap oleh Ling. Yuan berusaha menolong Zheng. Dia melempar pistolnya untuk bicara dari hati ke hati dengan Ling. Alasan Ling melakukan itu adalah karena dia memiliki anak dan istri. Dia takut jika dirinya tidak patuh mereka akan menyakiti istri dan putrinya. Setelah kembali ke bumi, Yuan berusaha mencari keluarga Ling, namun mereka telah dibersihkan. Dan merasa dirinya hanyalah seorang bidak catur dalam aliansi. Dan ditinggalkan begitu saja saat dirinya dalam bahaya. Saat meluapkan kemarahannya pada Yuan, Zheng tiba-tiba mengambil pistol dan menembak Ling. Kemudian Yuan bergegas menodongkan pisau ke leher Ling. Namun dia tidak tega untuk membunuhnya. Yuan bertanya bagaimana bisa kembali ke bumi dan mendapatkan kemampuan yang aneh ini. Ling tidak menjawab dan menyuruh Yuan menemukan jawabannya sendiri. Setelah itu Yuan pergi menemui para pengungsi dan menyuruhnya berkumpul di lantai 1.
Tiba-tiba Yuan merasa pusing, rupanya sebelum meninggal Ling memberikan kemampuan anehnya pada Yuan. Para pengungsi sudah diarahkan untuk memasuki pesawat luar angkasa. Waktu terbenturnya bumi dengan bintang neutron tinggal 2 hari lagi. Namun Dr. Allen dan Su Lewei masih berdebat. Mereka memperdebatkan tentang pesawat yang tidak memiliki sistem anti-gravitasi. Tapi karena waktu tabrakan sudah dekat, mereka mau tidak mau harus mengambil resiko. Semua perlengkapan telah siap. Dr. Allen berkata pada Wang pesawat bisa diluncurkan kapan saja. Namun Wang mendapat kabar bahwa Kapten Yuan jatuh sakit dan pingsan. Sementara itu seorang pengungsi bernama Jai Willy yang sedang mengantri untuk mendapatkan peralatan tiba-tiba pingsan. Menimpa seorang pengungsi wanita bernama Xiao Changzi, seorang penerjemah. Dr. Mitsusu Hikari datang memeriksa dan mendapati gejala yang sama dengan para pengungsi lain yang pingsan. Dr. Hikari pergi ke ruang medis. Di sana ada Wang dan Bai Liu. Mereka berpikir ini adalah sejenis penyakit menular. Namun Dr. Hikari berkata tidak ada kesamaan pada pasien. Saat mereka sedang berbincang, mendadak Liu jatuh pingsan. Pasien yang berjatuhan semakin banyak sedangkan ruang medis hampir habis. Lalu datang seseorang melapor pada Kapten Wang. Menurut Dr. Allen, waktu yang tersisa tinggal 24 jam dan meminta mereka segera lepas landas. Pesawat telah lepas landas meninggalkan atmosfer bumi. Masih dalam keadaan koma, Kapten Yuan bermimpi dirinya berada di luar angkasa. Dan di sana ada seorang wanita cantik bernama Hong. Yuan berkata pada Hong dirinya tidak menemukan Hong dimanapun. Dan bertanya apakah Hong datang untuk menjemputnya. Saat Kapten Yuan mengelurkan tangannya pada Hong, Hong pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Lalu Kapten Yuan tersadar, Zeng yang sedang menunggu Yuan bergegas menghampirinya. Dr. Hikari menemui Kapten Yuan dan menceritakan yang terjadi. Dia juga mengambil sampel darah Yuan untuk diobservasi. Setelah mendengar cerita Dr. Hikari, Kapten Yuan bergegas pergi. Dr. Hikari meminta Yuan untuk beristirahat dulu karena dirinya masih harus diobservasi. Tapi Yuan tidak mengindahkan perkataan sang dokter. Para pengungsi diminta untuk segera mengambil perbekalan karena dalam waktu 1 jam pesawat akan memasuki orbit. Saat mengambil perlengkapan, Jai bertemu dengan Changzi. Jai merasa senang karena dirinya diingat oleh Changzi. Jai terus-terusan mendekati dan menggoda Changzi, namun Changzi merasa risih. Kapten Yuan mendatangi ruang perbekalan. Petugas pembagian Ramsun berkata bahwa perbekalan hanya bertahan 2 bulan. Oleh karena itu, Kapten Yuan meminta anggotanya untuk mengawasi pembagian Ramsun dengan ketat agar tidak menimbulkan kepanikan. Setelah itu, Kapten Yuan mendatangi Zhang. Dia turut prihatin atas kondisi ayahnya. Tiba-tiba datang seorang wanita, dia mengucapkan terima kasih pada Zheng yang telah menyelamatkan dirinya. Yuan yang mendengar itu bertanya pada Zheng bagaimana rasanya menjadi pahlawan. Dia juga meminta Zhang untuk bergabung dalam timnya. Tidak lama setelah itu datang Heti. Dia meminta Kapten Yuan untuk pergi ke ruang kendali. Sedangkan Zhang bersama Heti, di sana Heti membujuk Zhang untuk bergabung dalam timnya. Namun Zhang ragu karena dirinya tidak mempunyai kekuatan apapun. Mendengar hal itu Heti tertawa. Dia berkata semua mempunyai kemampuan masing-masing. Kemudian Heti memberikan foto keluarga Zhang yang dia temukan di ruangan ayahnya. Setelah Kapten Yuan, Dr. Allen, dan Si Lewei rapat, Kapten Yuan menginformasikan kepada para pengungsi bahwa bumi tempat mereka tinggal akan segera hancur. Dan dengan kapal ini mereka akan mencari tempat tinggal yang baru. Kapten Yuan meminta Dr. Allen untuk membuka ruang isolasi. Para pengungsi itu sedih melihat bumi tempat mereka tinggal hancur. 将点燃人类希望的火焰。但是人类还有未来。 Zhang Heng berada di sebuah gurun. Keadaan di sana sangat kacau. Terjadi ledakan dan teman-temannya tergeletak di tanah. Zhang sendiri juga dalam keadaan tidak berdaya. Lalu datang Kapten Yuan yang kemudian tidak sadarkan diri. Zhang membuka mata, rupanya dia hanya bermimpi. Kemudian datang Heti memberitahu bahwa pesawat Noah 2 telah berhasil melewati lompatan. Saat lompatan terjadi banyak pengungsi yang merasa pusing dan muntah-muntah. Dan semua penumpang selamat. Namun masalah muncul, lompatan ini membuat pesawat menghabiskan 50% energinya. Sedangkan mereka masih harus menyelamatkan ribuan orang yang berada di pesawat.
Kemudian mereka menemukan sebuah gugus bintang yang mirip dengan planet kebumian. Setelah Dr. Allen menganalisa planet ini memiliki atmosfer yang sama dengan bumi. Oksigen membentuk lebih dari 20% atmosfer. Ada juga banyak nitrogen dan mungkin ada organisme yang mampu melakukan fotolisis air. Namun Dr. Gilleway meminta Dr. Allen untuk tidak terburu-buru karena di planet ini ada 10% atmosfer yang tidak diketahui. Menurut Gilleway ini sangat beresiko. Karena berbeda pendapat, Dr. Allen dan Gilleway kembali berdebat. Melihat kedua profesor kembali berdebat, Yuan kembali mendatangi tim sains. Dia bertanya apakah bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Namun si peneliti berkata jangkauan Hope tidak bisa mencapai planet ini. Akan lebih baik jika bisa mengumpulkan data di permukaan. Lalu Yuan menengahi perdebatan Dr. Gilleway dan Dr. Allen. Dia memutuskan untuk melakukan pendaratan di gugus bintang ini. Dia meminta para profesor untuk melakukan survei radial dan akan memilih anggota bintang hitam untuk melakukan investigasi di permukaan. Dr. Gilleway mau tidak mau harus mengikuti keputusan Yuan karena waktu mereka tinggal sedikit dan bahan pangan hampir habis. Kemudian Dr. Gilleway memerintahkan anggota lainnya untuk ikut melakukan investigasi lapangan. Dalam misi kali ini, Zheng ikut turun. Zheng mendapatkan kemampuan khusus berupa sistem layar cahaya kuantum yang membuat dirinya sangat kagum dengan teknologi yang didapatkan. Zhang berkata dengan teknologi ini kemampuan decodingnya bisa meningkat 2 kali lipat. Lalu Hetty melemparkan helm pada Zhang untuk dicoba. Saat itu Wang berbisik pada Liu bahwa dia benci dengan rambut Zhang. Lalu Liu mengeluarkan sebuah gunting. Zhang yang melihat Wang membawa gunting lari dan bersembunyi di belakang Hei. Wang dan Liu memotong rambut Zhang agar tidak mempengaruhi kekencangan helm. Mereka bersiap menaiki pesawat yang lebih kecil. Di sana juga ada Bolly, satu-satunya perempuan dari Akademi Dr. Gilleway. Bolly menggantikan Jai si ahli geologi karena Jai baru saja sembuh dari koma. Pesawat mereka telah lepas landas, namun saat melewati atmosfer pesawat itu kehilangan anti-gravitasi. Bolly mencoba memperbaiki sistem anti-gravitasi, tapi saat sistem anti-gravitasi berhasil diperbaiki semua sudah terlambat. Pesawat ini menabrak daratan. Yuan, Liu, dan He mengecek keadaan Ying di depan, terus Zhang berteriak. Zhang melihat dinding cabin pesawat bocor. Pintu pesawat sangat susah untuk dibuka, kemudian He bertubuh besar mendorong pintu pesawat dan akhirnya terbuka. Setelah pintu terbuka, mereka semua keluar dari pesawat. Saat Zhang melangkahkan kakinya keluar dari pesawat, ulang-alik dia teringat mimpinya, di mana mereka semua akan jatuh pingsan. Lalu panggilan Yuan memecah lamunan Zhang. Yuan meminta Zhang untuk melapor pada harapan agar mengevaluasi ulang tempat ini. He mengambil segenggam tanah dan berkata tempat ini sama seperti gurun. Sementara itu Hope melakukan identifikasi dengan kamera drone. Zhang melakukan identifikasi dan berkata tempat ini mirip dengan prediksi tim peneliti. Planet ini tersusun dari pasir, bebatuan dan tidak ada molekul air di permukaan. Planet ini sangat mirip dengan bumi, dan kemungkinan manusia bisa bernafas normal di sana. Ying memeriksa mesin pesawat. Sistem anti-gravitasi hancur total, selain itu sistem pendingin juga rusak. Sambil menunggu tim penyelamat datang, mereka mengumpulkan data dan pengintaian perimeter. Mereka berpencar, Zhang pergi bersama Hei. Baru saja Zhang dan Hei berjalan, Zhang mendapat peringatan dari sistem komputernya. Tim Sains Harapan dan Dr. Gilleway menganalisis permukaan gugus bintang. Menurut tim analisis, planet ini terdiri dari pasir dan tanah. Kemudian Dr. Allen, dia telah mengkonfirmasi molekul komponen tak dikenal di udara. Ini adalah logam inert yang tidak dapat diserap oleh tubuh manusia. Artinya udara di planet pasir sepenuhnya dapat dihirup oleh manusia. Dr. Gilleway berkata, apapun yang terjadi mereka harus melakukan tes pernapasan untuk di udara planet ini. Kemudian peneliti melaporkan bahwa hanya sedikit reaksi tumbuhan yang terdeteksi dan tidak ada unsur berbahaya bagi tubuh manusia. Dr. Allen berkata planet ini begitu murni dan berlimpah sama seperti bumi ribuan tahun lalu. Mendengar ini Dr. Gilleway mencoba mengikuti perkataan Dr. Allen.
Para pengungsi sedang berkumpul di lobi sambil memikirkan nasib mereka. Lalu seseorang datang membawa kabar bisa bernafas di planet pasir. Pria ini berkata planet ini sama dengan bumi. Kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa Hope akan mendarat di planet pasir dan tim eksplorasi sedang dibentuk. Mereka meminta untuk siapa saja yang ingin ikut menjadi tim survei untuk mendaftar di lobi lantai 2. Para pengungsi yang mendengar ini sangat senang karena akhirnya bisa memulai kehidupan baru. Mereka berkata ini adalah sebuah keajaiban. Para pengungsi melihat calon rumah mereka dari ruang isolasi. Mereka mengira-ngira apa yang sedang menunggu di atas sana. Sementara tim bintang hitam yang sedang melakukan penelitian terus mendapatkan peringatan. Saat peringatan ini berbunyi, Ying merasakan firasat buruk. Hei mengambil senapannya dan melangkah pergi, lalu Zhang memanggilnya. Zhang merasa khawatir. Saat Hei mendeteksi sekitar, dia melihat gundukan tanah yang meletup-letup. Dari gundukan tanah itu muncul seekor hewan kecil, lalu dia memanggil Kapten Yuan. Zhang teringat akan mimpinya dan meminta mereka untuk berhati-hati. Gundukan tanah yang mengelilingi Hei dan Yuan bergetar dan hewan ini mulai banyak bermunculan. Yuan berkata untuk tidak bertindak gegabah dan mundur ke pesawat. Tapi malah Zhang menjatuhkan senapannya sehingga membuat hewan ini bereaksi. Hewan-hewan ini mulai menyerang. Tim bintang hitam melakukan tembakan perlindungan. Lalu hewan ini naik ke punggung Zhang. Yuan melarang Zhang untuk menembaki karena bisa melukai orang lain. Hei menarik hewan yang ada di punggung Zhang, tapi ganti kakinya yang digigit oleh para hewan ini. Kemudian Yuan menginstruksikan untuk mengganti tembakan ke peluru bermanet tinggi. Saat hewan ini tertembak, mereka mengeluarkan cairan asam. Setelah mendapat serangan, hewan ini kembali ke dalam tanah. Namun tidak berhenti di sana, tanah kembali bergetar hingga mengombang-ambing pesawat. Lalu muncul seekor kalajengking yang sangat besar. Kalajengking raksasa ini menghancurkan pesawat yang mereka tumpangi. Hei mencoba menghentikan hewan tersebut dengan tembakan, namun pelurunya habis. Kemudian Yuan meminta Zhang dan Boli untuk mencari tempat aman dan menghubungi harapan. Kapten Yuan memerintahkan Liu Bai untuk mengobati cedera Hei. Sementara Ying bertugas melindungi tim untuk mundur dan mencari posisi tersembunyi terdekat. Kemudian kalajengking raksasa ini mulai menghampiri tim bintang hitam. Mereka pun menyerang dengan senapan. Hewan ini mengibaskan ekornya dan membuat anggota tim bintang hitam terjatuh. Saat mereka akan melarikan diri, kalajengking ini menembakkan jaring ke kaki Hei. Di sisi lain, Dr. Mitsuru masih menganalisis sampel darah Kapten Yuan. Meskipun sudah tidak ada korban, dia berharap bisa segera mengetahui penyebabnya. Lalu Dr. Liran melihat ada sesuatu yang aneh dengan sampel darah Kapten Yuan. Menurut teori yang pernah dipelajari Dr. Li, seorang yang tiba-tiba koma akan mengalami reformasi gen yang dapat mengeluarkan kekuatan luar biasa. Para tim bintang masih terus-terusan menyerang hewan raksasa ini. Namun hewan ini sangat sulit ditaklukkan. Hewan ini melemparkan Heti sehingga membuat kakinya terluka parah. Tapi Heti mengetahui titik lemah hewan ini, yaitu kepalanya. Kemudian Yuan menyerang dari atas dan berhasil naik ke atas kalajengking. Dia membuat lubang di kepala kalajengking dan memasukkan granat. Kemudian Ying menembakkan tepat di kepala. Kalajengking itu pun pergi kembali ke dalam tanah. Setelah itu para tim menggotong Hei ke dalam pesawat. Zhang menangis melihat keadaan Hei. Luka di kaki Hei sangat parah. Mereka harus mengamputasi kaki Hei agar luka tidak semakin menyebar. Hei pun setuju, dia merelakan kakinya untuk diamputasi. Kemudian Liu Bai melakukan tindakan amputasi. Selanjutnya Kapten Yuan berkata mereka masih memiliki 2 tugas penting, yaitu mencari sumber mata air dan mengirimkan peringatan pada harapan bahwa planet ini tidak bisa dijangkau. Sebelumnya Boli telah melakukan analisis geologi dan menemukan sumber air tanah. Sumber air itu berada dalam gua yang berjarak 5 km dari tempat mereka. Yuan, Ying, Boli, dan Zhang pergi keluar untuk mencari sumber air dan menghadapi situasi yang sulit. Sementara Liu harus menjaga Hei di dalam pesawat.
Di tengah perjalanan yang masih berjarak 1,3 km, Zhang terjatuh karena kelelahan. Kemudian Kapten Yuan memutuskan untuk beristirahat. Sembari istirahat, Zhang mencoba menghubungi harapan namun mereka tidak mendapatkan sinyal. Kapten memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, tapi Zhang meminta perpanjangan waktu istirahat. Yuan mengizinkan Zhang dan Bolli untuk istirahat, sementara dirinya dan Ying melanjutkan perjalanan. Namun Ying marah pada Yuan karena tingkah Zhang yang manja. Ying berkata pada Zhang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi anggota tim Bintang Hitam. Tapi menurut Yuan, Zhang lemah karena belum mendapat latihan fisik. Di dalam tim, Zhang memiliki perannya sendiri. Yuan dan Ying melanjutkan perjalanan. Belum lama mereka berjalan terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Mereka segera kembali menemui Zhang dan Bolli dan melindungi mereka. Kemudian sekelompok hewan Polidota datang lagi. Hewan ini semakin ganas. Dia menyerang Zhang hingga tubuhnya terjatuh ke tanah. Zhang berkata bahwa hewan ini ingin menggigit lehernya. Kemudian dengan kemampuannya Ying menolong Zhang dengan meluncurkan peluru ke tubuh hewan ini. Sementara Yuan menembaki hewan-hewan yang berusaha menyerang Bolli. Wang mendapat laporan bahwa tim penyelamat Poiner 2 telah berhasil mendarat. Mereka berkata siap berangkat kapan saja untuk menyelamatkan tim Pioner 1. Melihat hewan-hewan yang tergeletak mati, Bolli mengambil sampel darah dari para hewan ini. Dia juga melihat hewan Polidota kecil dan memasukkannya dalam sangkar untuk diteliti. Zhang heran kenapa mereka selalu diganggu oleh hewan-hewan ini. Lalu Ying bertanya apa yang terjadi. Zhang kemudian bercerita bahwa tubuh reaksi Bolli pecah dan larutannya masuk ke dalam tanah. Saat itu komputernya mengeluarkan peringatan. Tiba-tiba Zhang mendapat peringatan lagi seperti yang dia dapatkan sebelumnya. Mereka membentuk formasi karena mungkin akan terjadi gelombang kedua. Yuan berkata mereka harus segera menuju sumber air dalam sekali jalan. Namun Zhang memperingatkan bahwa persediaan oksigen mereka hampir habis. Lalu Yuan memutuskan untuk membuka helmnya dan mengambil resiko. Ying, Bolli dan Zhang juga mengikuti langkah Yuan untuk membuka helm. Tiba-tiba kalajengking raksasa datang lagi. Yuan meminta teman-temannya untuk lari dengan sesekali menembaki si monster. Bolli melompat ke tempat tanah, begitu juga dengan teman-temannya. Yuan mencoba menahan hewan ini dan meminta teman-temannya untuk masuk ke celah bebatuan. 往那个缝隙里跑！ Hewan itu pun pergi, namun tiba-tiba mata Ying membentuk seperti mikroskop yang bisa melihat benda kecil. Ying berkata He juga memiliki kemampuan aneh seperti dirinya. Dia kembali teringat akan ucapan Ling Baotou. Kemudian Yuan bertanya pada Zhang mengapa pada pertempuran pertama dirinya melarang Hei untuk mendekati hewan itu. Lalu Zhang bercerita bahwa dia melihat Hei akan terluka. Rupanya Zhang juga memiliki kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi. Sambil berjalan menelusuri gua, mereka menganalisis apa yang membuat hewan Polidota ini datang. Menurut Bolli, hewan ini mendeteksi musuh dari molekul air yang mengalir. Tiba-tiba Zhang terperosok ke bawah tanah. Di bawah Zhang mendengar suara air mengalir. Zhang meminta teman-temannya untuk turun ke bawah. Yuan mengecek dan benar mereka mendengar suara air dari bawah. Namun menurut data Bolli, jalan yang dia lewati sekarang itu dulunya adalah dasar sungai. Dengan mengikuti jalurnya adalah jalan teraman untuk mencari sumber air. Yuan memutuskan untuk membagi tim. Ying akan pergi bersama Zhang dan Yuan akan pergi bersama Bolli. Sementara itu tim penyelamat telah datang. Dr. Ellen mendeteksi lapisan tanah di planet baru sedangkan tim penyelamat ditugaskan untuk mencari Kapten Yuan dan teman-teman. Setelah berjalan cukup lama, Yuan dan Bolli akhirnya menemukan molekul air pada sampel tanah. Bolli menyarankan mereka untuk berpencar agar lebih cepat menemukan sumber air. Bolli juga berpesan pada Yuan untuk menguji sampel tanah setiap 50 meter. Lalu Yuan memberikan senjata pada Bolli. Bolli menemukan sebuah tanaman. Dia merasa sudah dekat dengan sumber air. Kemudian Bolli mengirim pesan pada Yuan. Tapi saat Bolli kembali berjalan, dia terperosok ke dalam tanah. Di sisi lain, Yin dan Zhang keluar dari dasar tanah. Di sana mereka menemukan banyak batu berkilauan. Ying mengajak Zhang untuk meneruskan perjalanan. Tapi Ying masih berdiam diri melihat bebatuan itu.
Lalu mendadak sekumpulan laba-laba mengerubungi tubuh Zhang. Ying kesal karena Zhang tidak menuruti perintah. Laba-laba ini semakin banyak dan ada yang besar. 这可是地球上没有的品种。 Sementara itu, Bolly yang hampir jatuh ke tanaman liar berhasil diselamatkan oleh Yuan. Namun mereka masih harus mengatasi tumbuhan yang mengerikan itu. Tubuh Yuan dililit oleh tumbuhan sehingga dirinya bergelantungan. Lalu Bolly terduduk dan menangis. Namun sebuah bayangan wanita menepuk pundaknya dan menenangkan Bolly yang ketakutan. Zhang dan Ying masih dikejar oleh hewan raksasa. Saat Ying berusaha untuk menembak pelurunya melesat dan mengenai batu. Batu itu pun meledak. Lalu Ying menargetkan batu yang ada di dada hewan raksasa. Tapi Zhang melarang karena ledak batu itu sangat dahsyat sehingga bisa mengubur mereka berdua. Setelah berhasil menemukan jalan keluar, Ying menembak kalajengking raksasa tersebut. Kemudian Bolly mengumpulkan keberaniannya dan melemparkan bahan peledak ke tumbuhan yang takut api itu. Dan mereka berhasil keluar. Kedua orang ini bertemu dengan Zhang dan Ying. Namun Zhang lari terbirit-birit karena ternyata mereka masih dikejar oleh ribuan laba-laba. Zhang menemukan jalan keluar, lalu Ying menembak batu peledak untuk menutupi jalan laba-laba. Zhang mendapat pesan bahwa tim penyelamat hanya berjarak 500 meter dari mereka. Namun lagi-lagi Zhang kelelahan dan tidak bisa bergerak. Yuan dan Ying membantu Zhang berjalan, sementara Bolly menunjukkan arah jalan. Ying berkata bebatuan ini bisa dimanfaatkan untuk energi pesawat. Namun ketika mereka mengambil sumber air dan melakukan tambang, para monster ini akan lebih banyak. Dan jika nantinya mereka bisa membuat pangkalan, akan banyak orang yang berkorban dalam prosesnya. Tiba-tiba Bolly berhenti, mereka terkejut melihat pesawatnya sudah hancur dan banyak anggota bintang hitam yang tergeletak di tanah. Harapan memberikan informasi kepada tim yang terpilih untuk menuju ke koridor 1. Di sana ada Jai Willy dan juga Xiao Chengxi, masih sempat-sempatnya menggoda Xiao Chengxi. Pintu koridor telah dibuka. Sebelum turun mereka mendapatkan pengarahan. Xiao Chengxi khawatir karena tangan Willy terluka, kemudian dia berkata kepada Willy untuk mengikutinya. Tapi rupanya Willy berbohong. Dari awal tangannya memang tidak terluka. Sementara itu Yuan dan tim bergegas menghampiri para anggota yang terluka. Di sana masih ada seseorang yang selamat. Orang ini meminta agar tidak datang karena tempat ini sangat berbahaya. Tapi terlambat karena harapan telah mendarat. Xiaoli kemudian menceritakan bagaimana harapan kita sampai ke planet ini. Saat Xiaoli memimpin pasukan penyelamat, salah seorang anggotanya tidak menaati perintah. Dia tidak menggunakan helm kesehatan dan juga menumpahkan air. Dr. Allen menginformasikan bahwa planet ini dan hanya ada reaksi tumbuhan di bawah tanah. Kemudian Xiaoli mengirim pesan kepada harapan bahwa planet ini aman. Mereka bersiap akan menyelamatkan tim Yuan. Hewan raksasa kemudian datang menyerang. Banyak anggota yang terbunuh. Yuan meminta Zheng untuk menghubungi harapan, tapi komunikatornya juga rusak dan hanya bisa menerima sinyal lokasi. Kemudian Zheng melihat ada dua sinyal yang bergerak. Yang satu menuju ke arah Heti dan yang satu adalah harapan yang akan mendarat. Yuan memberikan instruksi manual kepada Wang. Yuan meminta agar pesawatnya tidak diturunkan. Wang paham dengan apa yang dimaksud oleh Yuan. Dia meminta sang pilot untuk menahan pesawat dan tidak bergegas turun. Kemudian Wang melemparkan tangga dan semua anggota berhasil naik ke atas pesawat. Tapi saat Yuan akan menaiki tangga, kalajengking raksasa kembali muncul dan melemparkan jaring pada kaki Yuan. Yuan melompat dan memotong jaringnya. Kemudian dia meraih badan pesawat dan berhasil naik. Kapten Yuan memerintahkan anggotanya untuk mengevakuasi tim survei. Tapi terlambat, mereka telah diserang oleh Polydota. Tim bintang hitam mengevakuasi orang-orang ke dalam pesawat, sementara mereka menembak para Polydota. Kemudian pesawat Yuan datang, mereka membantu menyerang para hewan dari atas pesawat. Rupanya hewan-hewan ini saling menyerang, lalu Ying meledakkan para hewan.
Saat Jai dan Cheng Zi akan memasuki pesawat, tiba-tiba hewan yang lebih besar muncul dari dalam tanah. Monster besar ini menyerang pesawat ulang-aling. Sistem keamanan pesawat memberi peringatan bahwa mereka tidak bisa menghindari serangan dari monster ini. Kemudian Liu Bai memerintahkan untuk mundur dan mengeluarkan tembakan perlindungan. Monster ini melilit tubuh pesawat. Pesawat kehilangan daya. Liu Bai meminta mereka untuk meninggalkan pesawat dan membuka pintu Alpha. Tim penyelamat 1 yang melihat kejadian ini diperintahkan untuk mendekati pesawat tim penyelamat 2 dan menyelamatkan mereka. Semua anggota tim penyelamat 2 berhasil masuk ke pesawat Yuan. Pesawat tim penyelamat 1 menjauh dari monster. Tantangan mereka selanjutnya adalah memikirkan cara untuk bisa kembali ke pesawat Noah 2. 不开了，撞击准备。 Sementara itu, anggota bintang hitam yang bertugas untuk melindungi tim survei masih berusaha menyerang sang monster. Anggota tim meminta Yuan untuk dapat mengalihkan perhatian para monster sementara mereka akan mengevakuasi tim survei. Lalu Yuan menginstruksikan pada Zhang untuk meluncurkan operasi 94, di mana operasi ini adalah meluncurkan robot-robot yang waktu itu pernah menyerang mereka. Robot ini yang telah dimodifikasi tim sains sehingga menjadi lebih kuat. Yuan berkata ingin membiarkan robot ini berkontribusi untuk Noah 2. Tugas dari robot ini adalah mengalihkan perhatian para monster. Sementara itu mereka akan mengambil kesempatan ini untuk kembali ke Hope. Saat anggota tim hitam menyelamatkan seorang tim survei, pria ini berkata dia melihat Jai dan Cheng Zi masih terperangkap di dalam tubuh monster. Jai dan Cheng Zi dililit oleh tubuh si monster. Kemudian tim penyelamat datang untuk menolong. Saat mereka sampai, monster ini menyambit tubuh tim penyelamat hingga mereka terjatuh. Mereka melihat keanehan pada monster ini menyasar manusia. Menurut pengamatan, monster ini tidak hanya menyerap molekul air, tapi dia juga tidak menyisakan energi. Keanehan lain dari monster ini adalah tidak terluka sedikit pun meskipun dihujani dengan timah panas. Bahkan ledakan pun tidak membuat monster ini melemah sedikit pun. Anggota tim membuat strategi. Wun Luo diminta untuk memimpin tim dan menjerat kepala dari monster. Lalu 2 orang akan menyerang si monster. Mereka bergegas ke posisi masing-masing. Saat melakukan penyelamatan, mereka menjatuhkan beberapa energi untuk mengalihkan perhatian si monster. Kemudian monster ini melepaskan lilitannya dari Jai dan Cheng Zi. Lalu Wun Luo menghampiri mereka untuk mengajaknya pergi. Setelah melakukan aksinya, para anggota bintang hitam diperintahkan untuk mundur ke Hope dalam 10 menit. Yuan kembali ke Hope dan menemui Dr. Silewi. Dr. Silewi menunjukkan bahwa monster ini bisa menyerap logam dan energi, sehingga serangan yang mereka lakukan selama ini tidak efektif. Yuan bertanya apakah masih ada orang yang belum kembali ke Hope. Lalu Dr. Silewi menjawab ada 4 penjelajah dan tim penyelamat 3 yang masih belum kembali. Monster ini semakin mendekati Hope, mereka harus segera lepas landas. Dr. Ellen berkata demi keselamatan mereka bisa bertahan selama 10 menit. Yuan memberikan hak lepas landas pada Dr. Ellen, sementara dirinya dan bintang hitam akan mengulur waktu. Yuan dan tim bintang hitam bergegas keluar. Mereka akan menguji coba meriam laser yang ditemukan di dek luar Hope. Wang berkata itu adalah produk setengah jadi. Namun Yuan berkata mereka tidak akan pernah tahu kekuatannya sebelum mencoba. Saat Yuan dan teman-temannya akan pergi, Bolly mengantarkan mereka. Mereka telah sampai di tempat meriam berada. Zheng diberikan tugas untuk memegang program kendali, sementara Ying bertugas untuk melakukan tembakan perlindungan. Para pengungsi ini masih berlarian menuju pesawat, namun seorang pria parubaya terjatuh. Jai yang melihat langsung menolongnya, dia meminta Cheng Zi untuk berlari duluan. 控制程序链接中，激光炮准备充能。 Program kendali sudah siap. Zhang berkata energi yang dibutuhkan sangat banyak. Interval peluncuran meriam tercepat adalah 60 detik. Yuan merasa waktunya cukup dan bersiap melakukan penembakan. Ying menerima pesan dari ruang kendali tentang lepas landas.
Yuan meminta untuk diberikan waktu 60 detik. Wang mulai menghitung mundur. Para pengungsi yang masih berada di luar berlarian menghampiri pesawat. Saat menghampiri pesawat, Jai terjatuh. Namun dia teringat bagaimana usahanya untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itu dia ikut dalam pengungsian di kapal Noah 2. Oleh karena itu dia bertekad untuk tidak mati dengan mudah di tempat ini. Ying meminta Jai untuk melemparkan sesuatu yang mengandung energi pada monster. Saat berlari, Jai mengingat dirinya sebagai seorang pemain rugby. Kemudian dia melemparkan ballpoint yang diberikan Cheng Zi yang memiliki energi. Ketika tim bintang hitam akan masuk ke home, Zhang merasakan sakit di kepala. Dia berkata sebuah bahaya akan terjadi. Kemudian dia terjatuh pingsan. Ternyata monster ini mengeluarkan tentakelnya dan menyerap energi dari kapal Hope. Monster raksasa melilit seluruh badan pesawat Noah 2. Tim bintang hitam masih berusaha untuk melawan si monster. Seluruh isi kapal dibuat terombang-ambing oleh gerakan monster. Banyak korban mengalami luka ringan. Yuan sedang menyayangkan kondisi pesawat. Dia mendapat informasi penyimpanan energi 1 dan 2 telah diserang. Yuan dan Wang bergegas pergi ke ruang kendali. Tim survei yang masih tertinggal telah diselamatkan dan dibawa kembali ke pesawat. Namun saat mobil ini sampai ke dalam pesawat, ada semacam ular kecil menggeliat keluar. Kemudian hewan ini dibawa ke Akademi Sains untuk diobservasi. Tim medis menyambut kedatangan para korban. Lalu ada seorang ibu dan anak mendatangi tim medis untuk menanyakan keberadaan suaminya. Tim medis berkata ini kloter terakhir yang membawa penumpang selamat. Wanita ini histeris, begitu juga dengan para pengungsi lain yang mendapati keluarganya belum kembali. Mereka mulai berdemo karena sebelumnya mereka dijanjikan akan hidup dengan baik dalam pesawat Noah 2. Lalu para pengungsi lari berhamburan setelah melihat monster yang menyerang pesawat mereka. 我的丈夫还没回来，丈夫在哪儿？他还没回来。对不起， Setelah Yuan dan Wang sampai ke ruang kendali, mereka mendapat informasi ruang penyimpanan 1 dan 2 yang paling rusak parah dengan tingkat kebocoran mencapai 78%. Mengetahui kondisi pesawat sekarang, Yuan meminta untuk melepaskan kamera pengintai. Lalu Dr. Allen menyarankan untuk meningkatkan kecepatan pemindahan energi. Melihat situasi, monster itu telah mencapai ambang batasnya. Belum selesai Dr. Allen berbicara, Yuan memotong perkataan sang dokter dan meminta untuk memastikan ruang anti-gravitasi aman. Saat energinya habis, itulah kesempatan mereka untuk kabur. Dr. Allen setuju dengan Yuan. Dia meminta tim sains untuk meningkatkan kecepatan energi menjadi 300%, penyimpanan energi 2 menjadi 200%, dan menutup penyimpanan energi lain secara bersamaan lalu mengisi kembali semua daya dengan cepat. Keadaan menjadi lebih stabil, monster itu tidak lagi melakukan penyerapan atau serangan energi. 就好像我们的思维被控制了一样。 Dr. Allen merasa menyesal karena dirinya lah yang menyarankan pesawat untuk melakukan pendaratan ketika melihat gugus bintang berpasir. Lalu Yuan menenangkan dan berkata bahwa semua orang akan melakukan hal yang sama ketika di situasi itu. Yuan berpikir planet ini memiliki semacam daya tarik, entah itu elektromagnetik atau hipnotis. Yuan menepis pikirannya, dia ingin mencari tahu tentang kelemahan si monster. Ternyata Dr. Xile Wei telah melakukan eksperimen pada monster ini sebelumnya. Sebelum Yuan pergi untuk menemui Dr. Xile Wei, dia meminta Liu Bai untuk mencari tahu tentang Jai Willy. Yuan melihat Jai bekerja dengan baik, mungkin dia memiliki kemampuan khusus. Di sisi lain, Zhang yang sedang tertidur bermimpi dirinya dibawa oleh si monster, tapi Zhang juga mendengar ada suara dan ibunya di sana. Kemudian Liu Bai lewat dan menghampiri Zhang. Dia memeriksa kaki Zhang dan memintanya pergi ke ruang medis. Zhang pergi ke ruang medis. Di sana sangat kacau, banyak yang terluka dan darah berceceran. Lalu dia menemui Ying dan Hetty. Dia sedih melihat kaki Hetty yang hanya tinggal satu. Namun Hetty menenangkan Zhang dan berkata, Ying bisa selamat karena dirinya yang memiliki kemampuan khusus. Sebelum Zhang bertanya pada dokter, dulu ada kasus serupa di bumi tapi alasan spesifiknya harus diteliti lebih lanjut. Dia berpikir ini ada kaitannya dengan kejadian koma yang sempat terjadi.
Zhang juga bercerita dia mendapatkan makhluk kecil yang sedang dieksperimen. Sementara si monster telah mengambil alih ruang eksperimen. Yuan meminta Wang untuk mengumpulkan tim penyelamat, sedangkan dirinya menyusup masuk menemui Dr. Silewei. Dr. Silewei berkata saat dirinya bereksperimen, dia meredam objek untuk diuji. Saat objek ini terkena air, dia menjalar menjadi sangat besar. Yuan mengambil larutan asam, kemudian meneteskan pada tubuh monster dan ternyata bereaksi. Namun Dr. Silewei berkata larutan asam hanya menetralisir, tidak membunuh. Tiba-tiba pesawat mengalami keadaan darurat. Semua penumpang dievakuasi ke ruang hidup zona 2. Wang melapor pada Yuan, tingkat kehilangan energi mencapai 90% jadi listrik otomatis terputus. Lalu Yuan memerintahkan Zhang untuk memodifikasi program dan tetap menyalakan listrik Akademi Sain. Yuan teringat di sana ada sistem operasi superkomputer yang bisa beroperasi tanpa sistem tenaga. Dr. Ellen mengingatkan meskipun superkomputer bisa dijalankan tanpa energi, tapi mereka belum memahami esensi pengoperasiannya. Kemudian datang seseorang yang menawarkan untuk menguji penggunaan superkomputer. Karena merasa dirinya orang yang paling pantas untuk melakukan ini. Superkomputer dikendalikan oleh gelombang otak. Meskipun beresiko mereka ingin mencobanya. Eksperimen dimulai, baru saja berjalan Dr. Silewei melihat ada elektromagnetik yang terbalik. Dia meminta orang ini untuk melepaskan pengontrolnya, tapi pria ini tidak mau, lalu muncul tanda peringatan. 酸性细胞染剂设备就绪，矿北进行多参数分析。 Di dalam ruang penelitian, Dr. Mitsuru menjadi sebuah objek penelitian. Di kepala dokter dipasang alat untuk meneliti sebuah makhluk aneh. Ketika proses penelitian dokter itu kesakitan, dia juga bilang untuk menghentikan penelitian ini. Saking tidak kuatnya, dokter itu terjatuh dan mengadu sakit kepala. 等待收割者，我的意识。 等待收割者。光天博士，你冷静些。 Dokter mendapatkan pertolongan pertama. Dokter itu didudukkan dan diminta istirahat dulu. Penelitiannya membuat kepala dokter sakit mengalami kegagalan. Di superkomputer memperlihatkan bahwa makhluk aneh itu punya komposisi irisan yang rumit, struktur heliks ganda yang tidak bisa diidentifikasi. Dikarenakan gagal penelitian itu dilakukan pemindahan ulang. Hasilnya penguraian kode gen gagal, dikonstruksi asam nukleat gagal, perbandingan bank gen biologis bumi gagal. Analisis protein juga gagal, dan superkomputer juga tidak dapat melakukan deteksi lebih dalam. Para peneliti kedatangan seseorang, orang tersebut menginfokan penelitian harus lebih cepat. Dan karena hal itu, penelitian kedua pun dijadwalkan. Dalam hal ini, peneliti harus mendapatkan urutan distribusi proteinnya. Setelah itu, Dr. Mitsuru menjelaskan makhluk ini tidak terbentuk secara alami, melainkan tersusun. Mereka seperti pertambangan yang digerakkan di planet pasir untuk mengumpulkan energi. Jadi di planet pasir makhluk-makhluk ini ada di mana-mana, bahkan menjadi parasit pada tubuh setiap monster. Bahkan tidak ada sedikit pun energi yang tersisa. Setelah menjelaskan itu, dokter diberikan sampel makhluk aneh itu. Makhluk aneh itu ditempatkan di tabung kaca. Kemudian dokter melakukan penelitian mendalam. Untuk mendapatkan informasi tambahan, dokter mengecek tabletnya dan melihat histori orang-orang yang telah menghadapi makhluk itu. Setelah dicek, 9 orang telah menghadapi makhluk itu. Tapi tidak satupun dari mereka yang terluka secara langsung. Salah seorang dari orang itu bernama Javeli. Javeli diusut, ternyata historinya cukup ngeri. Dia pernah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena penipuan. Dia bukan hanya penipuan profesional tapi juga buronan. Kartu identitasnya Javeli juga palsu. 咱们还是别耍花招，坦诚相待吧。或许也要借用欺骗的能力，您说是不是？威力是地质学家，身份卡可以证明的。这是我的个人档案。杰威利诈骗罪。 Motif Javeli melakukan hal itu untuk melarikan diri. Javeli juga ingin melihat Hope menyelamatkan para pengungsi. Namun karena kecerobohannya, Javeli ditahan kembali. Dr. Mitsuru datang membawa hasil penelitian sampel makhluk aneh itu. Dr. Mitsuru menjelaskan jika dilihat saat makhluk itu makan, cabangnya dapat dialihkan.
Di sisi lain, hasil percobaan menunjukkan bahwa makhluk akan layu ketika dikasih bom virus seperti daun tanaman yang umum di bumi. Dari penelitian tersebut, Kapten Yuan dan seluruh tim mulai menjalankan aksinya untuk menghancurkan makhluk itu dengan bom virus. Strategi yang mereka gunakan adalah menggunakan umpan untuk membuat makhluk itu terkecoh. Kemudian bom virus ditembakkan dalam jarak dekat. Dan yang menjadi umpan adalah Javeli. Dengan kemampuan menipunya agar dia tidak ditahan lagi, Javeli diminta mengalihkan perhatian makhluk dari Hope. Dan tim menyerang akan menembakkan bom virus ke arah makhluk itu. Lalu ada hal yang perlu dihindari pada saat proses penyerangan adalah bagian dalam Hope tidak boleh terkena langsung ke udara planet pasir. Jadi apapun yang terjadi di luar kita harus terisolasi. Semua tim melakukan persiapan. Semua berjaga di bagiannya masing-masing seperti Li Hua, Wan Dan, Lin Xiao, Ketua Ying, Wang Guozheng, Dr. Ellen, dan Dr. Silewei. Untuk ruang antigravitasi dikepalai oleh Boli, di mana ruang antigravitasi adalah harapan terakhir karena perlu disesuaikan saat lepas landas. Tim penyerang juga ada Zhang Heng yang memiliki kemampuan memprediksi bahaya juga ikut andil. Sebelum berangkat, Zhang Heng mendapatkan wejangan dari Kapten Yuan. Kapten Yuan menyerahkan belakangnya pada Zhang Heng. Zhang Heng juga mendapat jimat dari rekannya. Rekannya bilang semua anggota bintang hitam yang punya jimat, dan itu jimat untuk Zhang Heng. Jimat itu adalah jimat keberuntungan dari kampung halaman. Harapannya agar keberangkatannya diberkati dan para pejuang pulang dengan selamat. Mereka pun berangkat. Kapten Yuan menghubungi menara kendali, menginformasikan autopilot untuk dimatikan. Kemudian menara kendali menerima laporan dan autopilot dimatikan. Pintu dibuka dan pesawat siap lepas landas. Yuan dan tim Sain melakukan persiapan untuk melakukan lepas landas. Dia mengirim tim sniper untuk menembakkan cairan asam ke tubuh monster. Yuan juga memberi tugas pada Chai untuk berbohong pada si monster, karena Chai memiliki kemampuan untuk berbohong. Chai bertugas untuk mengalihkan perhatian monster pada bullet point pemberian Changzi. Pada awalnya monster ini tidak bereaksi apapun. Namun lama-kelamaan dia mulai bergerak menghampiri pesawat ulang-alik dan melepas pesawat Noah 2. Saat monster mulai melepaskan lilitan pada pesawat Noah 2, tim sniper meluncurkan cairan asam ke tubuh monster. 手里的能量可比希望号多得多。想要这个？ Cairan asam ini membuat bagian tubuh si monster terputus. Wang meminta anggota bintang hitam untuk menembakkan cairan, namun tim penyerang kehabisan peluru asam. Para peneliti meminta mereka untuk mempertimbangkan dan kembali ke Hope. Namun karena kehabisan waktu, Yuan memutuskan untuk turun dan menyelami bagian tubuh monster. Sebelum pergi dia berpesan jika dalam waktu 5 menit dia tidak kembali, pesawat akan kembali ke mode manual. Yuan berhasil masuk ke bagian pusat makhluk ini dan mengambil sumber energinya. Namun dia terhempas dan tidak sadarkan diri. Saat Yuan tidak sadarkan diri, dia berkata Hong bahwa dirinya telah menepati janjinya untuk menyelamatkan banyak orang. Mode autopilot segera berakhir, namun Yuan belum kembali. Zhang dan Jai bergegas menarik Yuan ke atas. Zhang menerima informasi untuk merestart mode autopilot, namun tidak bisa. Wang menuntun Zhang untuk mengoperasikan pesawat. Sementara itu, tim sniper diserang oleh ribuan hewan. Hewan ini muncul karena mencium bau bangkai dari potongan tubuh monster besar. Para sniper berusaha mencegah hewan ini agar tidak masuk ke dalam Hope. 什么情况？ Tim Sain telah selesai melakukan penyesuaian parameter. Hope bisa siap lepas landas. Mereka meminta tim sniper untuk mundur ke kabin. Sementara pesawat Zhang Heng kehabisan bahan bakar, Ying meminta Zhang untuk masuk melalui kabin samping. Tapi Wang berkata kabin samping sedang rusak. Ying berusaha mencarikan jalan agar pesawat Zhang bisa masuk. Namun Ying mendapat serangan dari para hewan dan membuat dirinya hampir jatuh dari Hope. Ying bergelantungan di sisi Hope, dirinya sudah merasa tidak kuat. Saat Ying melepaskan pegangan tangannya,
Pesawat ulang-alik Zhang berhasil menangkapnya. Pesawat Zhang juga telah berhasil masuk ke hub sebelum pintu kabin tertutup. Ying mengalami luka cukup parah. Pesawat Noah 2 berhasil lepas landas dan meninggalkan planet pasir. Dr. Silewei berkata batu kristal yang dibawa Yuan dari perut monster memiliki energi yang sangat kuat. Namun hanya bisa mengembalikan 70% dari energi hub. Dengan teknologi yang ada, tidak bisa menggunakan energi yang terkompresi di dalamnya. Krisis energi hanya bisa diatasi sementara. Lalu Yuan berkata ini adalah harapan yang diperoleh kembali setelah mengorbankan banyak rekan-rekan mereka. Anggota militer dan Sain membutuhkan lebih banyak orang, terutama yang memiliki kemampuan khusus. Yang dibutuhkan hub saat ini adalah arahan untuk terus bergerak maju. Waktu hub untuk meninggalkan tempat ini sekitar 1,5 tahun. Meskipun di sekeliling adalah planet berpasir, Dr. Ellen khawatir di sana juga telah ditinggali oleh monster. Meskipun mereka berada di alam semesta yang luas, tapi tidak ada tempat tinggal untuk manusia. Namun kabar baiknya adalah mereka memiliki cukup energi untuk melakukan lompatan ke luar angkasa yang lain. Dr. Ellen menyarankan untuk pergi ke luar angkasa yang lain, daripada mengambil resiko di tempat ini. Yuan tidak menjawab sepatah kata pun langsung pergi meninggalkan Dr. Ellen dan Dr. Silewei. Yuan menemui tim Blackstar dan berkata mereka perlu memulai perjalanan untuk mencari peluang baru. Mereka tidak bisa mundur karena kehidupan rekan-rekan yang ada di hub berada di tangan mereka. Setelah sistem propulsi telah diaktifkan, tim Sain menunggu perintah kapten. Kapten Yuan telah memikirkan langkah yang diambil dengan matang agar tidak salah langkah. Karena jika salah bertindak, kehidupan manusia di Bantera terakhir akan menjadi sia-sia. Setelah berpikir panjang, Kapten Yuan mendeklarasikan untuk melakukan lompatan luar angkasa. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Oke cuy, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan.